Oke, selamat malam guys. Kembali lagi di channel saya yang isinya campur aduk kayak gado-gado ya. Isinya banyak banget. Dan malam hari ini kita mau ngobrol santai ya dengan teman saya. Iya, jadi ini Besti ya, bestie. Jadi kita temanya konsepnya tuh obrolan santai aja ya. Iya. Tapi Agak versi dekat nggak? Hah? Agak dekat. Iya, Ya? jadi kita ngobrol versi sebagai orang awam aja ya. Oke, Kayak siap. gitu ya. Iya, Jadi siap. kita ngobrol kita sebagai orang awam aja gitu, Iya, konsep santai versi-versi aja, kita. gitu. Oke. Nah, berarti Ya. kalau kayak gitu kita awali dulu nih Apa dengan itu? baca bismillah. Oh Kita iya. mulai. Oke. Udah. Loh. Ya kan saya Oh, iya, Kristen. iya. Sampean lupa tuh. Oh, iya. Oke, ya udah kita udah doa masing-masing lah yang anggap aja lah. Oke, Yap. jadi malam hari ini kita mau ngobrol santai seputar apa yang sebenarnya di agama saya ada, di agama lain mungkin juga ada, Oh, gitu. atau sebaliknya yang mungkin itu Kemiripan kali ya, ada ada kemiripannya kemiripan gitu. atau mungkin yang bersinggungan dengan ini ya. Jadi kita ya. Jadi kita mau ngobrol ngomongin soal kepercayaan nih. Oh iya dong. Berarti kalau gitu kita awal dengan bismillah dulu. Iya udah sampean bismillah saya Tuhan Yesus saya. Iya. Oke. Oh iya. Mm-mm. Ente kan ini ya. Iya nih saya liatin nih. Oh iya. Oh Oke. iya. Oh Iya. iya. Lu kan itu ya. Mm. Ngomong-ngomong ini apa? STO ya? STH. Hah? Oh STH. Iya. Oh STH ya. STO. Ingatnya STO. STH. Theo teman saya Theo. Temennya ya. Iya. Oke guys, jadi malam hari ini kita akan ngobrol itu ya seputar apa yang masing-masing agama kita lah ya. Kepercayaan kita. Tapi ini disclaimer dulu ya. Jadi kita ngomongnya nggak sesuai dengan maksudnya pendidikan yang tinggi gitu ya. Ini menurut kita Versi awam aja. versi awam aja kita ya, sepengetahuan kita aja lah ya. Iya. Dan nanti mungkin kalau ada kesalahan ataupun apa yang perlu dibenerin, mohon diralat di kolom Iya, komentar, betul, nggak apa-apa betul. ya. Iya, Oke. kalau mau emang ada kesalahan dari kita gitu ya. Iya, Mama karena boy bukan nabi boy. iya. Iya, dan kita emang ngobrolnya versi awam aja Versi ya, awam kita. karena ini menurut apa yang kita tahu aja, oke. Gitu ya Mas. Siap. Ya, oke. Pak Pendeta. Jangan kita dong, sampean kiai nanti. Oke Mas. Yang pertama apa ini? Sambil. Oh iya, ada kopi. Ada kopi ini, Oh, kopi. iya, mantap. Kopi terbaik ini. Tadi bikinnya sampai tempat tumpah itu. Jangan dibahas. Dong. Ntar mereka tahu di Sampai behind the scene-nya ini. keramik apa nih lantai sampai lengket begini bekasnya. Studionya lengket kopi guys. Terlalu semangat tadi soalnya. Iya. Kepleset. Aduh. Iya. Sebenarnya sih kapan waktu juga pernah kan kapan waktu gitu ya. Iya. Bukan kapan waktu sih. Kalau kita lagi ketemu pasti bakal ada obrolan walaupun nyerempet gitu ya. Iya. Maksudnya Betul. kita ngobrolin soal kepercayaan masing-masing nih. Iya. Ya kan? Betul. Nah, Maksudnya ente juga, aneh juga gitu ya. iya betul. Jadi pas ternyata ada kemiripan loh kayak Iya. gitu kan. Dan biasanya juga itu kalau teman-teman kita yang terlalu ekstrim gitu kan, jadi Yang mungkin suka ada di minimarket itu es krim. Oh, itu es krim. Jadi mungkin pemikirannya terlalu ini jangan ini. Jadi biar nggak seperti itu, kita biar sama-sama tahu aja, ya kan? Iya, tapi dulu tuh sebenarnya saya pribadi nih. Iya. Ini enaknya saya apa gue nih enak ini? Bebas di sini negara bebas. Iya, tapi dulu sebenarnya gue itu termasuk orang yang sayap kanan sayap kiri ya namanya ya. Apa Yang itu? ekstrim itu loh. Ya gitu loh, pokoknya terlalu Iya. maksudnya apa harus kaitin sama agama gitu. Ya memang bener sih dalam agama. Iya. Gue gitu sebagai seorang Islam gitu ya. Iya, Saya dari iya, Islam benar. memang apapun harus diatur dengan agama. Iya. Karena yang mana dalam kehidupan sehari-hari pun entah itu dalam kita kehidupan pribadi Iya. dengan Tuhan ataupun dengan sosial gitu Iya, ya. iya, betul. Memang pada norma-norma hukum yang harus kita ikuti gitu. Iya, Seperti betul. itu. Nah, tapi memang dulu terlalu saklek gitu loh. Oh. Apa sih namanya? Terlalu paten gitu. Iya. Jadi Jadi apa-apa harus kesana gitu. mungkin kayak egosentris itu ya. Ya mungkin Iya, kali ya. Itu iya. apa sih namanya? Sayap kanan, sayap kiri sih.
pola pikir gitu loh. Iya oke paham. Jangan diperjelas Ideologi lagi. lah ya. Iya jangan diperjelas makin dalam. Ideologis maksudnya. Saya juga takut. Oh, gitu. Oke. Ya. Sebentar. Ya. Nih. Apa namanya? Kalau ente kan ya ini ya Bang. Ya. Maksudnya kan ente sendiri seorang apa namanya? Kristen. Ya. Nah, Kristen yang saya tahu nih, yang gue tahu nih. Ya. Itu ada yang saya tahu nih dan yang diakui Ya. sama negara gitu ya. Kita Iya. di Indonesia ini kan ada Katolik sama Protestan. Iya. Nah, kalau Saya sendiri yang Protestannya. Protestan. Iya betul. Protestan tuh kalau nggak salah ingat apa nama tokoh sejarahnya dulu Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther ya. Iya betul. Oh iya. Iya. Tahu itu. Jadi itulah yang membuat Protestan karena dulunya kan kekristennya hanya satu. Jadi setelah ada Martin Luther jadilah Protestan. Jadi ada Katolik, ada Protestan. Nah disitulah. Oke, iya. Makanya ada Katolik dan Protestan sejak adanya Martin Luther gitu. Oh, jadi kalau dibilang pencetus bisa nggak sih itu pencetusnya gitu si Martin Luther itu? Ya kalau dibilang pencetus ya sah-sah aja sih Sah-sah aja ya. Iya. Iya. Cuman ya emang dari awalnya emang kekristenan sudah ada sih ya. Iya. Oke. Ya Jadi bisa sah-sah aja sih. sah-sah aja. Nah, ini apa Iya, nih? itu Alkitab saya. Oh, ini Alkitab. Iya. Ini ada dua nih. Iya. Tandanya nih, Iya. ada merah, ada biru ya, Pak. Iya. Ya kalau masalah tanda nama kan bisa merah, bisa biru ya, bebas lah ya. Bebas mau dikasih Iya. warna apa, hijau atau Iya, kuning mesti- juga iya, mesti bebas. gitu. Maksudnya ini kan ada dua warna, ini satu Iya. merah, satu biru ya. Iya. Nah, ini tanda apa ini? Ya, Buat jadi sebenarnya ini untuk pembatas Alkitab ya. Jadi kita baca sampai mana Oh. ditandain pakai itu. Cuman Iya, ini kan sebenarnya Alkitab ini ada dua bagian. Oke. Ada dua bagian. Yang Ya. depan ini, yang depan ini kan ini apa namanya sih? Yang depan. Pinnya ya. Pin. Ya pinnya ini Oh. jadi penandanya ini kan ada judul-judulnya iya. kitab apa. Nah ini yang warna hitam ini termasuk perjanjian lama. Oh, ini yang hitam lama. Nah yang PL. merah ini baru ya PB. PB, yang merah PB, perjanjian Iya, baru, yang betul. hitam perjanjian lama. Iya betul. Oke. Nah ini talinya biar nggak kesono-sono, makanya dibikin dua, buat Oh. PL satu, buat PB satu. Oke. Gitu. Oh, gitu. Iya betul. Ah, ini nih. Ya sebenarnya sih apa namanya? Sih kalau ngelihat Alkitab gini ya, Ya. kan singkat gitu nih. Ini Iya. kalau kayak misalkan kayak kejadian gitu kan. Iya. Itu nama surat atau gimana? Iya itu nama pasalnya lah. Oh, pasalnya. Iya Oh, pasalnya. gitu ya. Nama Oke. kitabnya. Oh, Maaf iya. sorry, nama kitabnya, kitab kejadian, kitab apa gitu. Nanti pasalnya pasal berapa, ayat berapa ada lagi. Iya. Mungkin di Al-Qur'an ada juga kan ya? Kalau di Al-Baqarah ayat berapa itu kan? Iya, itu nama surat ya kan, ada iya surat kayak Al-Baqarah, gitu. Nah, gitu itu kan. mungkin macam itulah nama Oke, suratnya. surat Al-Imran Iya, gitu kalau kan. ini kan nama kitabnya yang dibaca kitab apa. Iya, siap. Iya betul kayak gitu. Berarti kalau ini kan tadi ada di dalam satu Alkitab ini ada dua ya. Iya. Satu perjanjian lama atau PL Iya, gitu ya. iya. Satunya lagi PB, PB, per iya, perjanjian baru. perjanjian baru. Iya, Oke. betul. Siap. Tahu nggak bedanya itu? Perjanjian lama Apa sama tuh? perjanjian Oh iya baru? kan ente kan ini apa namanya? Makanya saya tanya Ah, dulu, tahu iya. nggak? Soalnya kan kayaknya udah paham nih PL PB tadi nyebutnya. Tahu nggak perbedaannya? Oh iya, ente kan ini ya sarjana teologi ya. Wah, berarti Jangan Jadi, dikitukan. berarti jemaatnya udah banyak ini ya? Enggak, saya bukan pendeta. Oh, iya, sebentar. Tadi Iya. pertanyaannya skip dulu bentar nih. Iya. Sorry gue potong. Iya. Berarti kan kalau tadi kan ada pendeta ya. Iya, Terus betul. apalagi bedanya sama pastor? Pastor itu kalau yang secara umumnya sih untuk nama sekarang pendeta banyak juga pakai nama pastor, mungkin lebih keren kali ya, mungkin Oh, itu gitu. kayaknya diambil dari gaya barat deh itu. Pastor itu. Saya nggak tahu ya aslinya dari mana, cuman sepengetahuan saya kan kembali lagi sepengetahuan kita ya. Semangat kita ya. Iya. Kita sebagai obrolan awam aja ya. Iya, ya mungkin itu kayak diambil dari budaya barat, Hmm. pester. Pastor. Iya, pemuka agama. Tapi kalau yang saya tahu aslinya itu pastor itu untuk pemuka agama
Mungkin di Katolik. Mungkin di Katolik. Katolik ya. Iya, Berarti lebih kalau banyak. di Bang Mario sendiri Saya kalau di sini ya kebanyakan pendeta. pendeta. Cuman yang gereja-gereja gede yang keren-keren itu Hmm. ada beberapa juga yang masih pakai pastor, Oh, gitu ya, ya. pastor gitu. Ada juga ya. Iya. Terus ada lagi istilah Romo. Ini kalau Romo? Nah, Romo itu Katolik. Kalau itu udah Oh, pasti Katolik. Romo oke. itu pemuka agamanya Katolik. Oke, siap. Nah, Nah, terus kalau tadi kan kita ngomongin ini ada pembatas ini dalam satu Alkitab ini Iya. ada perjanjian lama sama perjanjian baru. iya. Tadi betul. kan nanya kan, saya yang Iya. ditanya tuh, Iya. ya kan. Nah, jadi apa nih? Saya nggak tahu dong. Jadi mau saya kasih tahu ya? Boleh, Oke. nggak apa-apa. Jadi perjanjian lama, perjanjian baru itu hanyalah penanda ya. Jadi sebenarnya perjanjian lama itu adalah apa namanya? Kitab yang ditulis sebelum Yesus lahir. Sebelum adanya Yesus. Ini yang perjanjian lama. lama. Iya. Oke, berarti kalau perjanjian lama sebelum Yesus. Yesus Ya, lahir. lahir. Oke. Jadi kayak orang-orang zaman dulu itu hukumnya masih kuat, mungkin bisa dibilang kayak macam hukum adat lah gitu. Karena kan kayak hukum yang mata ganti mata, mencuri dipotong kayak gitulah, yang kejam-kejam kayak gitu. Berarti di Alkitab ada juga. Ya ada. Ada hukum-hukum kayak gitu. Ya, cuman dulu lebih banyak makainya hukum Taurat. Oh. Iya. Sebenarnya di Al-Qur'an juga ada itu. Iya. Kalau kita mau apa namanya benar-benar Namanya apa? Taurat juga. hukum enggak bukan namanya Taurat. Al-Qur'an di Al-Qur'an maksudnya. Oh, iya. Di Al-Qur'an ada hukum itu, maksudnya kalau hukum apa namanya? Kisos ya kalau nggak salah gitu. Oh, kisos. Saya lupa deh. yang kayak mata ganti mata itu tadi. Hah? Yang kayak mata ganti mata itu Betul. tadi. Jadi kayak begal misalkan. Begal. Itu kan begal itu kan bener-bener merugikan 3 hal loh Iya. di situ. Apa aja tuh? Ya kan, harga Ya. diri, Iya, apa namanya? Jiwa, jiwa dan ya. harta. Oh iya, iya benar. Bener kan? Harga diri, mentalnya kena, Betul. terus hartanya diambil. Betul. Iya, betul. Bahkan kalau udah hukumnya udah pembegal begini, Iya. hukumnya pembegal begini tuh kalau dalam Islam itu malah bahkan lagi sampai yang namanya fatal gitu ya, udah orangnya dilukai, Iya. korbannya Iya. dilukai, sampai apalagi apa namanya hartanya diambil gitu Iya, ya. betul. Ini bisa dihukum silang kalau dalam Hukum Islam. silang, hukum Ajaran silang Islam. Silang. Hukum silang itu gimana maksudnya? Silang begini. Itu mah secara harfiah kan. Enggak. Maksudnya kalau kanan kiri, Iya. kalau kiri kanan. Iya. Jadi kalau tangan kanan berarti kaki kiri. Oh. Silang, hukum silang. Iya. Kayak Oh gitu. Sebenarnya sih kalau secara logika Iya. gue gitu sebagai orang awam gitu ya, Iya. kesannya Nggak apa-apa. kesannya kejam, Iya. tapi fair loh. Pertama sebagai balasan, Iya. ya kan. Iya. Sekarang gini deh, bayangin aja kalau misalkan seseorang lagi dalam perjalanan ya, entah itu Iya. berangkat itu pulang, apalagi pulang dari suatu tempat gitu kan, Betul. udah ditungguin orang yang tercinta di rumah, Iya, di rumah. ternyata dibegal Keluarga hartanya, nungguin, iya. sampai orangnya dianiaya. Itu masih mending kalau nggak sampai dibunuh ya. Nah, Kalau betul, sampai ya dibunuh. kan? Iya. Nah, keluarganya sedih kan, Iya. sakit pastilah ya, Iya, udah betul, pasti betul. itu. Iya. Nah, jadi kalau menurut gua gitu ya, ini saya apa gue sih? Bebas. Jadi kalau menurut gua nih, Inyong juga nggak apa-apa. Inyong. Ya kalau menurut Nyong gitu ya. Kalau menurut gua jadi versi. Karena apa? Ya itu tadi ya. Jadi salah satunya untuk sebagai balasan agar orang lain Iya. pun jadi berpikir gitu loh, kalau Iya. ada kasus ini, maksudnya ada hukuman seperti ini. Jadi untuk mengantisipasi orang lain melakukan yang sama, Iya. jangan sampai kejadian lagi. Oh. Nah, itu pertama fair menurut Iya, gua. iya, benar. Keduanya adalah agar dia si pelakunya ini Iya. ya singkat kata itu biar kapok, Jerah. lah terbatas, ya. Jerah, ya. terbatas untuk aktivitas selanjutnya dia kayak Oh, gitu. iya. Jadi ya udah, rasakan yang kau lakukan, rasakan yang sudah kau lakukan kayak gitu. Oh. Untuk sisa umur hidupmu kayak gitu. Iya. Tapi di zaman modern gini masih berlaku nggak sih itu hukum itu menurut sampean gitu? Sebentar. Iya. Kita biasa dulu nih pertanyaan ini. Oke, siap. Disimpan Tadi dulu. kan kalau dalam apa yang dipercaya sama
Kristen, ente gitu kan ya. ada ya hukum-hukum tadi yang Iya. kayak mata ganti mata, Iya. tangan ganti tangan. Nah, makanya kan tadi gue nyambung tuh Iya, di iya, hukum iya. Islam pun ada kayak gitu kalau Iya, mau diterapkan iya, kayak oke, gitu kan. oke, benar, Ada hukum yang sampai dirajam gitu kan. Dirajam Dimasukin batu. Iya oh, benar. ada. Kalau kalau zaman dulu itu ada kisahnya itu kalau kayak pelacur gitu. Maaf ini ya, mungkin agak vulgar tapi nggak apa-apa emang itu namanya. Jadi mungkin kayak pelacur gitu. Apa namanya? Yang ada di kisahnya di Alkitab itu dilemparin batu, dirajam batu gitu. Oh iya, iya, oke Iya. oke. Ya emang hukum-hukum kayak gitu zaman dulu ada emang. Iya iya oke siap. Jadi gini, terus kalau ngomongin yang dirajam tadi di Alkitab Iya, ada ya. iya. Sebenarnya di kita juga ada gitu kisah-kisah Berarti gitu ya seperti itu. sebenarnya kan nggak jauh beda kan Nggak ya. jauh beda ya. Ya makanya kan kadang kita nggak menemukan hal yang sama kayak kayak gitu. Iya. Sebenarnya asik loh ya. Sebenarnya asik kalau kayak gini ya. Ya asik terus apa namanya kita pun nggak jadi terlalu fanatik antara Kristen ke Islam, Islam ke Kristen misalkan gitu ya. Jadi Ya udah. kita sama-sama tahu oh sebenarnya ada apa Sebenarnya banyak benang kesamaan. merahnya. Ada benang merahnya. Iya. Ya udah, yuk ngikut. Ikutin ya. Di gini dong as gitu dong. Oke kembali lagi. Saya Jadi, terima nikahnya yang ada. sambil makan dulu. Oh iya udah. Mas sorry dong, tolong kipasnya dimatiin boleh nggak ya? Kipas. Iya, oke ya. Oke, pasti matiin aja nih. Iya. Kayaknya anginnya terlalu masuk ke mic. Oh gitu ya. Iya dari betul. tadi jangan-jangan ini. Nggak apa-apa. Biar penontonnya juga ini. Suara berisik. Nggak ini sudah full ya? Udah cuman lagi ini kayaknya Oh, kurang ini lagi kurang ini. dingin. Enggak, ada lagi ngambil angin dulu, ngambil udara dulu. Enggak dia kurang dingin jadi kurang dingin. sikapnya itu udah agak hangat. Kayak dia ya, dingin. Iya. Oke, kembali lagi. Jadi tadi perbedaan PLBB ya, PLBB. Belum, tadi yang ini Apa? sempet ente tanya ini apa namanya yang tadi Di zaman sekarang. zaman sekarang Ya, cocok gimana? enggak gitu ya. Iya. Menurut sampean gimana tuh? Oke. Jadi kalau menurut gue sebagai orang awam nih ya, Ya. sebenarnya bagaimanapun kita ini adalah Indonesia, sudah punya hukum sendiri. Ya. Kita sudah punya apa namanya Lembaga, undang-undang, ya, betul, lembaga. lembaga undang-undang yang sudah Menangani hal-hal seperti itu ya. betul. Dan semua itu walaupun memang bukan walaupun sih, tapi memang Iya. hukum ini dibikin sebuat adil-adilnya Iya. buat pelaku maupun apalagi yang jadi korban, Iya, biar betul. merasa terwakilkan dengan hukuman itu gitu ya, untuk bagi si korban. Iya. Ya seperti itu. Misalkan contoh dari 270 triliun kayak gitu kan. Iya. Mm-mm. Enggak apa-apa. Kita semua tahu. Iya. kok. Iya kan. Sampai Nggak- kita yang iya. namanya di warna biru gitu kan. Iya, warna biru. Iya. Katanya buat apa? Buat mesin bagus, ternyata Ternyata air gitu. oplosan. Iya, oplosan. Oplosan. Oke, Kayak oke, gitu oke, maksud saya iya, gitu iya. loh. Itu kalau menurut saya malah, menurut gua itu lebih dari begal malah. Iya benar, karena satu Indonesia Satu sih ini ya, Indonesia. dirugikan nggak hanya Betul. satu Apalagi keluarga. memang cukup adil sebenarnya hukumnya yang berlaku. Saya Iya, mengapresiasi kok. Saya mengapresiasi banget gitu, Iya. hukum yang berlaku. Iya. Misalkan ada kejadian kita mau dibegal, tapi ternyata kita mau dirampok nih. Iya, Mau dirampok, ternyata kita apa sih namanya? Memproteksi diri, apa namanya? Melindungi diri gitu iya, ya. Intinya bela diri lah. menghindar gitu Iya. ya. Ternyata akhirnya tanpa sengaja dengan kita lagi melindungi diri kita, ternyata malah yang jadi korban malah akhirnya si pelaku. oh iya, Pasti siapa yang kena? iya, iya. Siapa yang kena? Iya Gitulah juga kira-kira. ya. Iya juga ya. Iya, Ya juga. Ya udah, kembali ke kopi. Sambil kopinya, itu Oh iya. kaosnya udah, Oh iya kaosnya udah keren. Coffee break, Kopi break dong. Kopi break nih. kopi nyantai. Weh. Kopi nyantai. Sesuai obrolan kita, konsepnya ngobrol santai. Iya, oke. Kayak gitu. Sambil ngopi dong. Oh iya iya iya, oke. Sia-sia saya bikinnya nggak diminum. Oh iya, makasih banyak loh. Terima kasih banyak ini Om. Bismillah. Kopi terbaik ini dari saya. Ternyata emang nikmat. Ya. Oke, kembali lagi. Nah, tadi PL kan sebelum ada Yesus. Nah, Oke. PB itu sesudah adanya Yesus. Nah, di situ Yesus menyempurnakanlah hukum-hukum yang
dulunya mungkin terlalu frontal atau mungkin agak kurang pas, di situ disempurnakan oleh Yesus. Dengan kedatangan Yesus itu hukumnya diluruskan gitu. Karena zaman PL itu mungkin masih menurut egois masing-masing ya, menurut ya kalau kamu dosa gini harusnya diginiin. Makanya Yesus datang. Nah, di situ ditandain dengan Yesus, disebutnya perjanjian baru. Perjanjian baru, jadi hukumnya pun berubah lebih ke arah kasih. Gitu. Jadi bisa dibilang Kristen ini kasih gitu ya. Iya, betul. Ajaran utamanya kasih. Makanya kalau lihat foto-foto Yesus, gambar-gambar Yesus itu ada lambang hati kan di dada yang menyala-nyala. Menyala bangku itu loh. Oh, iya, ingat. Ya kan? Nah, itu ajaran utamanya kan kasih. Bahkan dia ajarkan pun musuh aja suruh ngasihi gitu kalau di kami ya. Iya, oke. Ya sebenarnya konsepnya nggak hampir jauh sih ya. Maksudnya tapi memang ada benang merah di situ yang memang harus kita tarik juga sih gitu ya. Ya mungkin nggak mungkin memang semua agama juga sebenarnya ya mengajarkan kasih gitu ya. Iya, benar. Di Islam pun sebenarnya seperti itu juga. Iya. Gitu. Misalkan bukan misalkan memang sesama manusia harus saling mengasihi gitu kan. Iya. Apalagi kita hidup dalam kehidupan bersosialisasi dengan orang lain gitu kan. Hablum minanas kalau kita nyebutnya. Oh, ada sebutannya. Ada. Jadi hablum minallah itu Maha Kuasa. Oh, kasih hubungan, kepada Allah. Ya, hubungan kita dengan Yang Maha Kuasa. Oh iya. Sedangkan kalau hablum minanas, Allah, hablum minallah. Yeah. Hablum minanas kita dengan sesama manusia. Oh, gitu. Seperti itu. Iya, kayak lambang salib itu sebenarnya kayak logo itu. Jadi yang ke atas itu ke horizontal ya, ke arah ke Tuhan ya, vertikal itu ke sesama makhluk gitu. Oke. Ya, gitu. Iya. Jadi kalau di kita kadang ada yang melambangkan seperti ini, hablum minallah, hablum minas kayak gitu. Oh, gini ya. Di Jackmania. Pakai dibahas. Ya pas begini ingat di Jackmania nih. Iya gini juga ya. Iya benar. Kayak gitu. Oke. Terus gimana? Iya, terus apa lagi nih? Iya, maksudnya sama tadi dengan musuh pun harus saling mengasihi dengan musuh pun harus dikasih. Sebenarnya gini sih, Om, di agama gue nih ya, yang sorry Nggak apa-apa, santai. Yang gue tahu aja nih sebagai orang awam gitu ya. Iya. Kayak konsep kita ini kan di awal udah bilang tadi ya, kalau kita ngobrol versi awam aja, versi untuk kepercayaan masing-masing. Apa yang kita tahu, ya. Betul. Dengan musuh pun ya tetap kita harus lemah lembut sebenarnya. Tetapi memang kalau ada kalanya itu sudah benar-benar menginjak-injak yang namanya Tuhan kita. Agama intinya agama. Jadi kalau masih melakukannya itu secara pribadi, personal, kita tetap harus bisa tetap mengasihi. Tapi kalau sudah menyangkut agama yang agama yang sudah colek kayak gitu ya, ya mau nggak mau kita memang harus bertindak kayak gitu. Tapi nggak juga harus langsung frontal, angkat pedang gitu. Frontal gitu ya. Dong. Ada pemikiran dulu. Iya. Oke. Iya. Kalau memang kita bisa apa namanya melakukan apa namanya mediasi gitu ya. Iya, mediasi. Ngobrol gitu kan. Ya itu dulu lah kan kayak gitu. Iya, siap. Seperti jadi intinya sama sih mengasihi. Ya, paham. Oke. Gitu. Terus mungkin ini kali ya, kalau yang gue ingat juga tuh ada tuh kalau di Protestan ya. Iya, Protestan. Protestan itu berarti ada perbedaan ya sama yang satunya, apa sama Katolik ya, pasti ada beda ya pasti. Ya ada perbedaannya. Jadi ini ingat nih pertanyaannya yang mau nanya ini nih. Iya. Berarti di Protestan pun ada yang namanya aliran-aliran gitu ya? Ada juga. Ya kan macam di sampean ya ada NU, Muhammadiyah kan gitu. Oh, enggak. Jadi Apa NU Muhammadiyah sebenarnya lebih ke organisasi aja sih. Ya, wadah organisasinya. Tapi kalau untuk aliran tuh kayak yang terkenal itu misalnya di seluruh dunia ini ya, di seluruh dunia untuk Islam itu ada aliran yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada aliran Sunni kayak gitu, ada Syiah kayak gitu. Itu yang membedakannya apa itu? Kayak gitu. Cara ininya atau
ada beberapa poin yang Oh, penting. cara membedakannya atau cara Ya, ritual ya ibadahnya nih? mungkin Ritual, ritual. perbedaan aliran-aliran itu di ritualnya Oh, atau di apanya gitu. oke. Jadi sebenarnya ada beberapa ini aja sih, karena di Islam sendiri Iya. gitu ya, yang ini nggak tahu sekali lagi sebagai Iya, orang iya. awam ya. Iya. Kita tuh mengenal ada istilah, bukan istilah, kita mengenal 4 mazhab. Hmm. 4 mazhab, 4 Mazhab. aliran ini, mazhab. Ada Imam Syafi'i, Hambali, Hanafi dan Maliki kayak gitu Iya. kan. Nah, jadi dan rata-rata orang Indonesia itu penganutnya adalah menganut mazhab dari Syafi'i. Imam Syafi'i yang mana secara fikih itu aturan gitu ya, secara hukum gitu. secara hukum, Akidah ajaran-ajaran akidah hukumnya itu detail banget. Seperti itu kalau untuk dari Imam Syafi'i. Contohnya nih di dalam agama kita di ajaran Islam itu kan kalau kena air liurnya anjing, Iya. the dog gitu ya. Iya. Itu kan Scooby Doo. santai dong. Scooby Doo. Gue yang santai nih. Iya. Oke, Ya, maksudnya silakan. kalau kena air liur the dog gitu Iya. ya. Itu kalau dari Imam Syafi'i, kepercayaan dari Imam Syafi'i bukan kepercayaan, mazhabnya Imam Syafi'i Iya. menganutnya Iya. itu membasuh dengan untuk menghilangkan najisnya ya. Iya. Untuk menghilangkan najis dari air liur tadi, air liur anjing itu mencucinya dengan minimal 7 kali, dan yang 1 kali itu dicampur dengan lumpur atau debu kayak gitu. Oh iya ya, yang ya Seperti saya waktu dulu pernah dengar cerita juga pakai tanah itu ya. Iya benar. Iya. Jadi Cuci 7 pakai kali. tanah 7 Tapi salah kali. satunya pakai itu. Campur debu tadi kayak gitu. Oh, Nah, tapi kalau di bukan kepercayaan, mazhab aliran ya. mazhab yang lain kayak Iya. saya lupa sih itu, Hambali atau Hanafi itu Iya. cukup 1 kali kayak gitu. Oh, berarti Kayak gitu. tata caranya aja. Tata caranya aja. Hampir sama juga sih Mas sebenarnya. Oh, gitu. Membedakannya ke Kristen juga kayak gitu. Jadi ada aliran yang mungkin yang secara umum Kristen tahu ya. Itu kayak aliran karismatik, Injili apa gitu. Itu jadi mereka hanya dibedakan kalau saya yang tahu ya, setahu saya yang tahu. Iya, lah. iya. Setahu saya gitu ya, cuman dibedakan dengan tata cara ibadahnya aja sih. Konsep ibadahnya gitu. Mungkin kalau ke karismatik roh banget gitu. Mungkin kalau yang Injili masih menggunakan kayak puji-pujian dari kidung, dari buku-buku. Kalau yang karismatik mengalir kayak gitu misalkan. Ya, tata ibadahnya. Kalau yang roh banget tuh gimana maksudnya ya? Roh, ya maksudnya saya tadi yang mengalir gitu. Jadi mereka nggak ada patokan di buku apa gitu. Jadi lagu-lagunya mengalir menurut ya Tuhan pimpin apa gitu. Harus nyanyi apa lagi, harus ngomong apa lagi, mungkin gitu. Habis ini langsung doa atau ada yang namanya di kita itu penyembahan gitu. Jadi mengalir gitulah. Di Ini lihat apa? ini apa sih? Agus Mario Oh, Production. Oke, Oh, berarti iklan dong. iklan dong. Sponsor. Aman. 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 Agus Maria. Ini saya manggilnya Mas Agus sama Mas Maria nih? Hah? Mas Agus sama Mas Panggil Maria? production dia dong. Iya, maksudnya jadi ini Mas, maksudnya apa sih, jadi Lebih lupa ke tadi. tata ibadahnya. Tata ibadah ya. Iya, Oke. betul. Oh iya, kalau ente sendiri nih, Mas Iya. Agus sendiri, tadi di awal aku manggilnya Mas Mario, sekarang Mas Agus. Enggak apa-apa. Saya dipanggil apa aja bebas. Jadi Mas Agus ini maksudnya Iya. lebih cenderung ke Hmm. teologinya kemana gitu kalau Mas Agus sendiri? Ini Ini ya, Apa tuh? Musiknya. musik ya. Oh, kalau bermusik sih ya lebih banyak ngikutin. Kalau saya kan sering main musiknya yang macam-macam karismatik gitu ya. Oh, Jadi ya kalau nuansa musiknya lebih banyak kayak karismatik. Terlalu panas ya? Ya AC-nya agak ini. Ya udah hidupin nggak apa-apa Mas. Kipasnya nggak apa-apa lah. Ada suara angin-angin dikit. Ya sip. Oke. Yang nomor 1 aja. Agak kecil lah. Jadi nggak terlalu- saya emang udah full ya. Udah cuman lagi error itu kayaknya. Ini nyala apa hidup sih? Harusnya hidup. Nyala ini Iya. hidup. Iya. Kayak nggak apa-apa lah. Entahlah.
hanya dia yang tahu. Ya. Jadi gitu kalau untuk musiknya saya lebih banyak nggarapnya yang kayak karismatik gitulah, ngeroh-ngeroh gitu. Oh iya. Jadi Om Agus nih dong, Mas Agus kalau ini, Apa tuh? oh iya kan kalau ini kan memang udah pegangannya, Agak ke mic-nya Mas. udah pegangan, ini Iya. pegangannya ya. Iya betul. Jadi kalau ini udah hebat ini, Apa tuh? pantesan punya band. Ya kalau pemain musik di gereja ya pasti punya band. Oh, Bandnya gitu. paling enggak bandnya di gereja. Paling nggak band dari gereja. Iya. Oh, iya. Kalau yang di luar itu tambahannya lah ya. Band-band Ya, oke. tambahan. Jadi kalau di luar tambahan lah ya. Iya. Tapi yang utama kan di gerejanya pasti punya. Tetap ya, karena ini kan kebaktian ya. Mm-mm. Apa sebetulnya kebaktian bener ya? Iya, kebaktian. Pengabdian gitu. Kebaktian. Iya. Kalau pelaku pemainnya band itu biasanya kita nyebutnya pelayanan. Oh, pelayanan. Iya, jadi kita melayani sebuah acara ibadah, Iya. melayani Tuhan lah tujuannya ya. Hmm. Tapi dengan bungkusan sebuah ibadah gitu. Oke. Ya, kalau ini Iya. ini kan kita lagi pas pengambilan gambar ini kan lagi menjelang mau Idul Adha tuh ya. Oh iya. Lebaran Kurban. Lebaran berkurban, Iya, lebaran saya kurban. kurban kok. Kurban perasaan. Kurban perasaan. Iya. Gimana? Nah, di kita juga ada yang namanya disunahkan juga ada puasa. Heeh. Jadi kalau sunnah di dalam Islam itu kan, sunnah itu kalau kita melakukan atau mengerjakan itu akan mendapatkan suatu ganjaran atau pahala gitu ya. Tapi kalaupun kita nggak melaksanakannya atau nggak melakukannya, nggak ngerjain gitu, ya nggak berdosa. Itu kalau sunnah. Tapi kalau kita kerjakan ya ada sesuatu yang bakal kita dapetin nantinya kayak gitu. Kayak gitu sih. Nah, kan ada puasa sunnah, ada puasa wajib tuh. Puasa wajib kan biasanya Ramadan tuh ya. Suatu bulan full Ramadan. Yang itu wajib tiap tuh. tahun ada Tiap tahun sekali ada. sebelum Lebaran Idul Fitri ya. Betul. Nah, jadi itu wajib. Kalau kita nggak mengerjakan itu, ya ada konsekuensi harus lu terima nantinya kayak gitu. Oh gitu. Karena kan makanya kita sebut ada istilah yang namanya hukum kan. Aturan yang harus kita kerjakan, ya terus kita jalani kayak gitu. Tapi sampean nggak tahu juga kan kalau di Kristen sebenarnya ada puasa juga. Nah itu saya mau nanya itu sebenarnya. Ini kan kita lagi ngebahas soal puasa nih. Sempet denger gitu ada di apa namanya di Kristen ya. Ada puasa juga gitu kan. Ada. Saya kalau nggak salah sempet denger ada istilah Jumat Agung gitu, nama puasa. Kalau Jumat Agung itu bukan puasa. Itu adalah sebutan hari di mana waktu itu Tuhan Yesus pas mati disalib. Itu Jumat Agung. Iya, Jumat Agung. Terus minggunya itu kan waktu bangkit. Nah, itu dinamakan Minggu Paskah. Oh. Minggu Paskah. Iya, ya jadi ya berkabung lah, hari berkabung. Iya. Yang ada istilah perjamuan itu ya? Bukan, beda lagi. Ada perjamuannya. Oh. Jadi sebelum Yesus diserahkan kan ada salah satu dari muridnya itu kan berkhianat menyerahkan Yesus ke pasukan lagi mau ngomong ngeblank saya jadinya. Iya. Jadi imam-imam waktu itu yang pada melenceng itu, yang nggak terima kalau Yesus itu menyatakan dirinya itu anak Allah, bahwa dirinya itu Tuhan. Jadi mereka nggak terima dan berusaha untuk menyingkirkan Yesus. Nah, di situ ada satu muridnya yang berkhianat menyerahkan Yesus. Nah, malam sebelumnya itu kan mereka perjamuan itu. Jadi perjamuan itu ya mungkin Yesus mau memberikan tanda bahwa kelak acara yang dia lakukan ini untuk peringatan kepadanya. Karena kan perjamuan itu yang dimakan ya, itu ada namanya roti tanpa ragi. Roti tanpa ragi. Iya, jadi rotinya itu nggak pakai ragi. Mungkin kalau di zaman sekarang kalau sampean ke gereja tahu sih hosti, cuman kan sampean kan nggak ke gereja. Iya. Jadi mirip. Tawar kali ya? Nggak, mirip kalau saya pernah lihat itu mirip kayak bahan ininya loh, wafer, sampean tahu kan?
yang putihnya. Yang di kaleng itu. Ya, tapi yang putihnya yang tanpa coklatnya, yang Iya, kerupuknya itu loh. Yang gampang itu ya, apa hancur itu. Melepes ya. Melepes. Ya. Apa itu melepes? Iya. Itulah pokoknya. Iya. Yang mirip itu. Itu tanpa ragi, kayak gitu roti tanpa ragi. Kalau hosti zaman sekarang hostinya gitu. Oh, ya berarti mirip kayak rasa bolu kali. Enggak juga. Enggak ada rasanya. Hambar. Tapi itu maksudnya dalam bentuk serbuk gitu atau emang apa? Enggak, kalau zaman dulu Potongan roti gitu kecil. Kalau zaman dulu ilustrasinya rotinya gede dipecah gitu, dibagi-bagiin. Oh, enggak, kalau sekarang yang kalau sekarang di kecil, gitu. jadi masing-masing ya ada yang seginilah, ada yang bentuk gede. potongan berarti. Iya, potongan. Oh, enggak, tadi kan ilustrasinya kan enggak tadi ngegambarkannya gitu ya. Iya. Nggambarinnya kan pakai wafer itu ya. Iya. Jadi saya ngebayanginnya apa sih serbuk? Serbuk. Enggak serbuk. Gampang-gampang. Masih berwujud. Jadi kayak kerupuk. Potongan Kayak gitu. iya kayak kerupuk. Oh iya. Crackers lah. Iya, jadi gampang hancur gitu ya. Iya, cuman Jadi kayak enggak. tepung Iya. ya. Bahannya enggak pakai ragi gitu aja. Nah, Oke. jadi itu kalau zaman dulu Yesus bertujuan untuk bahwa ngingetin orang-orang yang percaya kepadanya itu tubuh dia yang udah disiksa sama tentara-tentara zaman dulu kan, disiksa sebelum disalib kan, disiksa dulu tuh. Nah itu tubuhnya yang udah dicabik-cabik hancur gitu, itu lambangnya roti itu. Nah minumnya anggur. Anggur itu sebagai lambang Fermentasi kali ya, semacam iya, gitu. anggurnya anggur fermentasi, bukan yang kayak sekarang ini yang Nah, itu masalah gunain ya. tiang sepuh. Brand ambassador. Brand ambassador. Kalau saya Yang nyebut sepuh. kayak saya nyebut merek nanti ini ya kan. Oh iya. Anggur orang muda itulah. Oh iya. Nah, jadi kalau zaman dulu anggur fermentasi asli. Mungkin sekarang masih ada yang pakai, cuman emang agak susah kan gitu dapetnya, harus pesan ke ya mungkin toko-toko rohani gitu, yang Kristen ya. Iya. Ada sebenarnya ada. Tapi kalau dari pihak gereja udah disiapin itu. Maksudnya udah Disiapin. menyediakan itu kalau pas ada Disiapin. acara kayak gitu, kebaktian Iya, gitu. pasti disiapin. Dan sesuai perkembangan zaman, kalau zaman dulu kan saya di daerah ya, itu gerejanya nyiapinnya Orang daerah ya. Orang kampung dong. Iya. Jadi kalau zaman dulu saya di daerah itu rotinya pakai roti tawar, Mas. Oh. Karena agak susah nyari hosti yang kayak di sini itu. Roti tawar yang kotak itu yang Iya. model bread itu, Iya. yang ada Ya roti tawar itu cuman dipotong-potong, dibikin kotak-kotak kecil gitu. Nah, seukuran permen gitulah. tapi itu dibagi-bagi berarti kalau gitu. Iya, dipotong-potong. Terus untuk anggurnya itu kadang kan susah ya. Biasanya pakai sirup. Kalau nggak sirup kan ada yang orang daerah yang mungkin punya lambung gitu kan. Jadi mereka gantinya pakai teh semacam itu. Iya, karena kan kalau penyakit lambung ini kena Iya. asam gitu, maksudnya rasa manis atau rasa asam Iya. gitu, kayak sirup kan ada asamnya. Iya, apalagi kayak soda-soda alkohol, macam alkohol ya, kayak fermentasi kan kayak alkoholnya keluar kan. Oke, paham. Jadi diganti gitu. Iya, diganti Diperbolehkan pakai teh. gitu ya. Iya, pakai teh. Nah, ya biar mereka bisa mengikuti juga Iya, betul. acara Oke, zaman. paham. Nah, kalau zaman dulu anggur asli fermentasi zamannya Yesus. Nah, itu dilambangkan untuk mengingat itu darahnya Yesus yang udah tercurah gitu. Oh, jadi kalau roti itu melambangkan tubuh, dagingnya itu, yang anggur itu darahnya. Nah, jadi biar umat-umat Kristen ini tahulah, ingat kalau dulu ada Yesus yang pernah disalib gitu untuk mereka ini gitu. Iya. Tapi kalau bukan tapi mau nanya nih. Menarik. Iya. Tadi kan buat apa namanya? Yang ada roti sama anggur tadi itu. Iya. Itu kalau acara mau mulai atau setelah selesai biasanya pembagiannya? Biasanya beda-beda sih, Mas. Tapi yang kebanyakan saya ini setelah firman. Jadi mungkin kalau ini setelah dakwah ya, setelah dakwah atau khotbah. Pertengahan acara kali ya? Enggak juga. Iya, ya menjelang akhir sih. Oh, menjelang akhir. Itu dibagi-bagi gitu. Iya, dibagi ke jemaat, ada petugasnya yang bagiin.
Oh, berarti itu tuh udah didoain dulu gitu sama Iya, yang mimpin iya. acara gitu. Jadi di situ pun apa pemimpin ibadahnya, pendetanya Nah, itu pun ya. juga apa membaca ayatnya bahwa Oh. apa menyalin bahasa Yesus waktu itu. Jadi inilah tubuhku, inilah darahku itu. Jadi mereka kembali apa melemparkan kepada jemaat bahwa inilah ucapan Yesus pada waktu itu. Jadi Oke. biar ingat semua gitu. Iya, iya, iya. Mm. Saya jadi ingat ini. Bahkan di penelitian secara ilmiah pun ada. Itu kan berarti semacam sebuah makanan dan minuman. Iya. Anggaplah emang itu makan sama minuman gitu ya, bukan anggaplah lagi. Saya nggak menganggap itu. Oh gitu, beda enggak ya? Enggak, maksudnya tadi loh sama Iya. anggaplah gitu. Enggak kira enggak ada gitu. Enggak, maksudnya emang itu kan roti kan makanan. Iya. Anggur kan minuman gitu ya. Iya. Nah, ini kan sudah didoain lah ya. Ya. Udah di apa sih namanya? Pemberkatan atau apa Iya istilahnya di Kristen itu? Iya ya Ya pokoknya didoain lah ya. iya. Intinya didoakan gitu ya. Nah, dalam Islam pun contohnya gini. Nih. Jadi saya praktek. Kebetulan sama minum Bismillahirrahmanirrahim gitu. Bismillah gitu ya. Wis, seruputannya. Bismillah dong. Seruputannya itu loh. Iya, jadi termasuk minuman. Kalau kita bacakan suatu yang doa itu Iya. kan yang baik-baik ya. Iya, betul. Itu akan mengandung hal yang baik juga di dalamnya. Oh. Jadi ada penelitiannya gitu yang ilmuwan siapa gitu saya lupa. Pokoknya dari Iya, Jepang iya, kalau nggak iya, salah iya. gitu ya. Iya. Dokter atau profesor gitu. Saya pernah dengar apa? Iya kan? Iya. Kayak air didoakan Iya, bening ketika diumpat apa dimarin. Iya betul. Berkeruh. Iya, betul. Iya, Jadi dikasih doa itu pasti hal yang baik-baik iya, kan. diucapkan Kalimat-kalimat baik, yang gitu. baik, ucapan-ucapan yang baik itu kan doa. Beda lagi kalau umpatan ya. Iya. Nyumpahin gitu kan. Iya, nyumpahin. Umpatan kan pasti hal yang kasar, yang kotor Iya. gitu ya. Iya. Yang menghinakan, ya Iya, kan? iya, Nah, betul. ternyata di ilmiah pun ada gitu ya. Jadi Iya. sebenarnya sama sih. Iya, saya Konsepnya pernah dengar sama ya. sih. Iya, saya pernah dengar itu. Iya kan? Iya. Cuman kalau emang di perjamuan itu kan lebih ke ini simbolnya buat nginget gitu, buat ingetin waktu itu ada kejadian ini gitu. Oh iya.